adik-adik, Kak Ayu mau tanya nih, gimana kabarnya adik-adik semuanya di rumah? Coba Kak Ayu mau dengar suaranya yang keras. Wah, sehat, baik, puji Tuhan adik-adik. Nah, karena kita semua sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, hari ini kita akan memuji Tuhan. Jadi adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Yang semangat ya. Ikuti gerakan kami. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, nah kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau memulai sekolah minggu online kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami selama 1 minggu ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami ini dari awal hingga berakhir dengan baik Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita memujikan lagi satu lagu ya. Yang semangat, kita mau pujikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ayo semuanya berdiri, tetap semangat. Boleh sambil tepuk tangan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, disiapkan Alkitabnya ya. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Yengki. Kali ini kakak sebelum mulai firman Tuhan, kakak mau bertanya, pernahkah adik-adik merasa takut, tidak percaya diri ketika menerima tugas yang sebelumnya belum pernah adik-adik lakukan? Pasti pernah kan? Ingat gak? Ayo Mario, Jevon, ingat gak waktu Kak Yungki kasih tugas untuk menjadi pemimpin pujian? Gimana rasanya? Grogi ya? Takut? Wah, gimana ini? Pagi-pagi ketika datang, ayo Mario, jangan saya Kak, jangan saya. Jevon, ayo Jevon, wah nggak mau Kak, nggak mau. Mas takut Kak, nggak bisa, gitu ya. Begitu. Nah, itu wajar adik-adik, karena kita memang belum pernah melakukan. Tapi bukan berarti adik-adik nggak bisa, ya kan? Nah, kali ini kita akan mendengar orang yang juga takut ketika menerima tugas dari Tuhan. Siapa dia? Ayo kita akan baca Alkitab. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu langsung berkumpul dengan teman-teman, kami hanya berkumpul, kami hanya belajar firman Tuhan secara online. Tidak mengapa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami, memberikan kerinduan kami untuk selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, juga adik-adik kami sekalian yang akan bersama belajar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan, apa yang kami dengar, dan apa yang kami baca, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita membaca siapa tokoh Alkitab kita kali ini yang merasa takut ketika menerima tugas dari Tuhan. Yuk kita mau baca dari kitab Keluaran, kitab Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 sampai ayat 14 ya adik-adik ya. Yuk kita baca ya. Kita baca ya, pelan-pelan ya. Keluaran 2 ayat 23. Judulnya Musa diutus Tuhan adik-adik. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya.
Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Ulangi, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah pada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Demikian adik-adik bacaan firman Tuhan. Ya, dari apa yang sudah kita baca, sekarang sudah tahu ya siapa tokoh itu. Ya, tidak lain adalah Musa, adik-adik. Ya, Musa ini adalah salah satu keturunan Abraham ya, adik-adik ya. Ya, pada saat itu bangsa Israel kelaparan dan dibawa ke Mesir kan. Nah, di mana dia ditempatkan di suatu daerah yang namanya Gosen. Nah, di sana 12 suku Israel tinggal di sana berserta anak-anaknya, keturunannya, dan ternak kambing dombanya pada di sana semua. Nah, suatu hari adik-adik, sudah sekian lama, akhirnya Yusuf yang membawa mereka selama ini masih melindungi mereka. Tapi setelah Yusuf meninggal adik-adik, dan Raja Fir'aun juga meninggal dan diganti dengan Fir'aun yang baru, nah, mereka tidak mengenal lagi. Mereka lupa bagaimana dulu bangsa Israel melalui Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan, iya kan? Masih ingat kan adik-adik? Ya. Nah, dari situ adik-adik, Fir'aun pada saat itu melihat, bangsa Israel tambah lama tambah banyak ini, semakin lama semakin banyak. Nah, Fir'aun yang baru ini berpikir, wah ini kalau tambah lama bahaya ini, ya bisa lebih banyak dari bangsa Mesir, bisa nanti kita yang akan diusir oleh mereka begitu. Akhirnya Fir'aun memerintahkan para dukun bayi adik-adik ya, yang biasa membantu orang-orang yang melahirkan. Nah, itu memerintahkan kepada semuanya, dengarkan semuanya ya,
apabila kamu menolong orang Ibrani melahirkan, dan bayi yang lahir itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Nah, tapi adik-adik, para dukun bayi itu takut pada Tuhan, sehingga tidak melakukannya. Akhirnya dia beralasan, Tuan Raja Firaun, ya, orang Ibrani ini tidak sama dengan orang Mesir. Mereka kuat-kuat. Ketika mereka mau melahirkan, bayi itu sudah lahir, sudah keluar ketika kami datang ke sana mau menolongnya. Bayi itu sudah lahir dan sudah keluar, sehingga kami tidak bisa berbuat seperti yang kau minta. Ya, akhirnya Firaun marah, adik-adik, marah, dan Firaun meminta membunuh anak-anak bayi-bayi laki-laki itu, ya. Sehingga suatu hari, tibalah di Musa ini masih kecil, ya adik-adik, ketika baru lahir. Ibunya meletakkan Musa di sebuah tempat, ya, sebuah keranjang yang dibalut dengan daun pandan. Musa ditaruh di situ dan dihanyutkan di sungai Nil pada saat itu, ya adik-adik. Akhirnya Musa hanyut, sampailah dia ke suatu pelatarannya yang biasa dipakai oleh putri, perempuan-perempuan Mesir itu mandi, ya adik. Sampailah di sana, dan putri Firaun itu melihat, apa itu? Keranjang apa itu? Ketika dibuka, ternyata ada bayi mungil yang parasnya ganteng gitu, ya adik-adik, ya. Akhirnya putri raja ini memutuskan untuk ambil, pelihara itu. Kakaknya Musa, adik-adik, diam-diam itu rupanya menyertai Musa, ya adik-adik, dari jauh. Kemudian dia menghadap putri Firaun untuk menawarkan, putri, aku kenal seorang ibu yang bisa menyusui bayi yang baru lahir, maka saya panggilkan dia. Ya, cepat panggil. Akhirnya dipanggillah ibunya Musa itu sendiri untuk menyusui Musa, ya. Akhirnya Musa menjadi besar, ya, jadi pemuda. Ketika dia sudah besar, dia melihat bangsa Israel ditindas oleh orang Mesir, ya, dijajah oleh orang Mesir, disuruh kerja keras, suruh bercocok tanam, suruh membangun patung, dan dipukuli, adik-adik. Suatu hari Musa melihat ada orang Ibrani yang disiksa oleh ini pengawas-pengawasnya Firaun, ini penjaga-penjaganya Firaun. Dia nggak tega, adik-adik. Dia bantu, tanpa sengaja Musa memukul orang itu, dan akhirnya meninggal orang itu, adik-adik. Penjaganya meninggal. Karena meninggal, akhirnya Musa takut, ya adik-adik, dikejar-kejar oleh orang Mesir. Maka Musa larilah keluar dari Mesir, ya adik-adik. Selama dia lari keluar dari Mesir, dia sampailah ke suatu daerah yang namanya Midian, adik-adik. Dia di sana menolong, ada gembala domba, para gembala yang sedang dirampok dombanya, adik-adik, dirampok. Kemudian Musa membantu mereka mengusir perampok-perampok itu, dan akhirnya para gembala ini kembali ke tuannya. Dia cerita, aku tadi barusan dirampok orang di padang gurun, domba-dombaku, tapi aku dibantu oleh seorang Ibrani. Di mana dia? Ajak dia ke sini untuk makan. Akhirnya dipanggillah Musa, diajak untuk berkumpul. Nama bapak itu adalah Yitro, adik-adik.
yang punya ternak tadi, namanya Yitro. Karena Musa sudah menolong para gembala tadi, maka Musa diberi hadiah dari dinikahkan sama anaknya, putrinya yang bernama Sipora. Nah, Sipora adik-adik. Nah, dikasihlah Sipora sebagai istrinya. Maka tinggallah Musa di sana adik-adik. Nah, Musa tinggal di sana cukup lama ya adik-adik. Nah, cukup lama. Nah, sehari-hari Musa mengembalakan ternaknya, Pak Yitro tadi. Nah, suatu hari Musa mengembalakan jauh sampai menyeberangi padang pasir adik-adik. Sampailah dia di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Gunung Horeb, Bukit Horeb adik. Nah, di sana dia melihat ada sesuatu yang aneh adik. Ada api, ada semak api yang terbakar ya. Dia lihat dari dekat, api ini terbakar. Tapi kenapa pohonnya kok masih berdiri tegak, kok nggak ikut terbakar? Nah, aneh adik. Dia coba selidiki, dia berkeliling ke kiri, ke kanan. Nah, pada saat dia mencoba mencari tahu, ada suara dari semak belukar itu. Musa, begitu adik suaranya. Nah, langsung Musa sadar bahwa itu Allah ya. Ya Allah, kemudian Allah bilang, lepaskan kasutmu karena tanah yang kau injak adalah tanah yang kudus. Maka Musa sadar bahwa itu Allah, maka dia tunduk menyembah Allah, tidak berani melihat pada semak duri itu. Kemudian setelah dia tunduk, Tuhan berfirman, aku akan mengutus engkau, gitu ya. Tuhan Allah memperkenalkan diri, akulah Allah ayahmu, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, gitu ya. Aku telah mendengar cerita umatku Israel, dia bilang gitu adik-adik, yang sudah dijajah oleh bangsa Mesir. Oleh karena itu, aku akan mengutus engkau untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Nah, begitu adik-adik. Mendengar itu Musa gemetar ya adik-adik. Aku diutus Tuhan untuk membawa keluar bangsa Mesir. Ya, kamu harus menghadap Fir'aun dan meminta untuk melepas bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini Tuhan? Nah, Musa mengelak adik-adik. Siapa aku? Aku tidak tahu apa-apa. Aku ini apa? Aku tidak bisa berkata-kata Tuhan. Musa, aku akan menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Begitu janji Tuhan. Nah, Musa bingung ya adik-adik. Musa takut, bingung. Ya. Nah, setelah itu Musa bertanya lagi, nanti kalau aku menghadap orang Israel, terus aku bilang bahwa Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak itu mengutus aku untuk membawa kamu keluar dari Mesir. Apa mereka percaya Tuhan? Gitu ya. Terus mereka bertanya, siapa namanya? Gitu. Kemudian Tuhan bilang, kalau dia bertanya, kamu jawab, akulah Allah yang mengutus kamu. Ini adik ulangi ya adik ya. Di ayat 14 firman Allah pada Musa, aku adalah aku. Inginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Begitu kau katakan kepada orang Israel. Musa gemetar ya adik-adik.
Ya, di sini adik-adik. Ya, di sini kita tahu bahwa Allah itu sudah berjanji kepada Bapak Abraham ya bahwa dia akan memberkati bangsa Israel. Dia akan menyertai bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel dijajah oleh Mesir, dia ingat janji itu ya adik-adik. Maka dia harus menunjuk seseorang sebagai wakilnya untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Nah, pada saat itu ditunjuklah Musa adik-adik. Tapi Musa merasa nggak mampu adik-adik, karena dia merasa bukan seorang pemimpin yang gagah perkasa, dia bukan seorang petarung, ya. Dia adalah seorang gembala. Kalau menghadap raja, nanti aku ngomong apa? Pasti gemetar ya adik-adik ya. Kalau menghadap raja, pasti ngomongnya gemetar ya. Karena menghadap raja kalau salah nanti ditangkap oleh prajurit-prajuritnya. Begitu adik-adik ya. Sehingga adik-adik, kekhawatiran itu menghantui Musa. Tapi Tuhan kembali lagi mengingatkan, aku yang akan menyertai engkau. Jadi jangan takut, gitu ya adik-adik. Kemudian dia masih mengelak. Nanti kalau orang-orang tanya, siapa namanya? Apa jawabku? Tadi di ayat 14, Keluaran 3 yang 14 adik-adik, firman Allah kepada Musa, bilang, kalau kamu ditanya itu, bilang, aku adalah aku. Firman-Nya, beginilah kau katakan pada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Begitu kau katakan. Gitu ya adik-adik. Nah, sampai di sini pembacaan kita mengenai firman Tuhan pada hari ini ya. Bahwa Allah kalau sudah berjanji adik-adik, itu tidak pernah lupa ya. Walaupun sudah sekian lama, Allah tetap berjanji. Walaupun Yusuf sudah mati, walaupun Abraham sudah mati, walaupun Yakub sudah mati, janji Tuhan itu tetap kekal ya adik-adik ya. Ada sampai selama-lamanya ya, bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Itu janjinya ya adik-adik ya. Dan itu, oleh karena itu Allah ingat, Allah berjanji akan menyertai. Adik-adik ingat nggak, Mario terutama, kemudian Jevon, ingat nggak waktu Kak Yungki minta kayak gitu kasih tugas untuk memimpin pujian? Takut kan? Nggak mau kak, nggak bisa kak, nggak bisa. Gitu terus. Nah, ya kan? Tapi setelah beberapa bulan kemudian, gimana adik? Bisa kan? Ternyata bisa kan? Nah, ya kakak-kakak yang lain juga nggak membantu ya, ajari. Kalau takut, sebelum hari Minggu ya minta Tuhan pimpin. Tuhan, saya hari Minggu memimpin pujian, tolong bantu Tuhan mempersiapkan diri. Nah, adik-adik berdoa begitu di hari Jumatnya, hari Kamisnya, atau hari Sabtunya. Itu ya adik-adik. Terus disiapkan lagu-lagunya apa. Begitu ya. Setelah hari Minggu, maka adik-adik tidak takut lagi karena Tuhan menyertai adik-adik. Dan itu sudah terbukti kan? Adik-adik sudah memimpin beberapa kali kebaktian di sekolah minggu GKI Sepanjang kan? Mario, Jevon, juga Alin, kemudian siapa lagi? Hita, ya, Hita juga kan? Nah itu akhirnya semuanya pada bisa dan tidak takut lagi. Nah, sekarang kalau waktu Natal, sekarang kakak-kakaknya minta menunjuk. Nanti yang memimpin pujian waktu Natal, Wita. Nah, sudah nggak nolak-nolak lagi, siap. Nah, baik kak, nanti dibantu kak ya. Oh siap, kakak-kakaknya siap membantu. Begitu ya adik-adik ya. Nah,
Ya, untuk sesuatu yang baru adik-adik takut salah, itu wajar adik-adik. Tapi bukan berarti adik-adik nggak bisa. Ingat, Tuhan itu selalu menyertai adik-adik. Asalkan adik-adik sampaikan itu, minta pimpinan Tuhan. Sampaikan, Tuhan, adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan pimpin di dalam mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan tugas itu adik-adik. Sehingga pada saatnya melaksanakan tugas itu, adik-adik benar-benar dipimpin Tuhan. Ntar kalau sudah selesai tugasnya, adik-adik merasa lega kan? Lega, enteng, bisa cerita-cerita kemana-mana. Ya, bisa menjadi satu kekuatan bagi adik-adik. Oh, saya bisa. Betul nggak adik-adik? Nah, sekarang adik-adik semakin percaya diri ya. Sekarang kalau ada kebaktian Natal tahun kemarin kan, Jevon, Mario dan teman-teman yang lain ya sudah memimpin ibadah Natal. Wita memimpin ibadah Natal. Yang laki-laki ngiring pujian, main band. Luar biasa itu. Nggak gampang itu adik-adik. Perlu tekad, perlu percaya diri yang kuat. Jadi yang teguh kita dapat setelah kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan untuk melaksanakan itu. Begitu ya adik-adik ya. Ingat, setiap kali ada tugas dan adik-adik belum pernah melaksanakan, minta Tuhan, hikmat Tuhan, minta Tuhan pimpin dan menyertai selalu dan memberkati. Begitu ya adik-adik. Baik. Nah, sekarang kita coba buka Yesaya. Kita buka ayat hafalan kita ya. Yesaya 41 ayat 13. Begini firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Itu perkataan Tuhan adik-adik kepada adik-adik. Dan apa yang sudah dikatakan Tuhan, Tuhan tidak akan lupa sampai kapanpun adik-adik ya. Nah, tinggal sekarang adik-adik dan Kak Yungki dan adik-adik ketika mendapat tugas baru, minta hikmat Tuhan dan ingat janji Tuhan. Janganlah takut. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan menolong adik-adik dan saya. Begitu ya adik-adik ya. Itu janji Tuhan ya. Baik, kita akan akhiri ya adik-adik. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan sudah mengajar kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Tuhan Allah yang setia. Allah yang setia kepada anak-anaknya. Janji Tuhan adalah kekal dari dulu sampai sekarang. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memimpin kami dan membimbing kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan ketika kami mendapatkan tugas-tugas yang baru. Terlebih di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, beri kemampuan kami untuk kami menjalani kehidupan ini, baik tugas-tugas di sekolah maupun tugas-tugas di rumah dari orang tua kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu berserah kepada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Ingat ya, janji Tuhan apa? Jangan takut, karena akulah yang akan menyertai adik-adik semua. Amin. Sampai jumpa adik-adik.
adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu sebelum kita menutup sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Ayo, masih semangat kan? Masih dong pastinya. Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo berdiri semuanya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup sekolah minggu online kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepadamu saja Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami makan dan minum Tuhan. Semuanya itu untuk kesehatan tubuh kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami yang mungkin sekarang ini kami bersekolah dari rumah Tuhan. Tuhan juga memberkati sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik meskipun kami belajar dari rumah. Terima kasih juga Tuhan untuk orang tua yang selalu mendampingi kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye.